Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi SIS Surakarta, khususnya mahasiswa-mahasiswi semester 3. Kembali lagi bersama saya Astuning di mata kuliah Practical Intermediate Accounting. Baiklah teman-teman, kita masih membahas terkait dengan contoh kasus penerapan provisi. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan garansi, sekarang kita akan masuk ke contoh kasus terkait dengan voucher, hadiah, dan kupon. Bagaimana pencatatannya apabila perusahaan itu mengadakan penukaran kupon, hadiah, voucher seperti itu, ya. Nah, contohnya di sini misalkan adalah untuk mendongkrak penjualan mie, ya. Setiap pembelian satu porsi itu CV Lezatku itu membagikan satu kupon. Nah, pelanggan itu harus mengumpulkan 5 kupon, ya, 5 kupon yang bisa ditukar dengan satu porsi minyak. Nah, kemudian selama tahun 2021 dia berhasil menjual 500.000 porsi dengan harga per porsi minyak itu adalah 12.500. Kemudian total kupon yang dikumpulkan itu di tahun 2021 itu ada 100.000 kupon, ya. Nah, teman-teman diminta untuk yang pertama mencatat untuk transaksi penjualan, kemudian yang kedua adalah mencatat untuk transaksi penukaran kuponnya. Berapa, ya kan? Nah, di sini berarti kita untuk informasi penjualannya sudah terlihat ya teman-teman, bahwa laku 500 porsi dikalikan harga per porsinya adalah 12.500. Jadi jurnalnya adalah kas di debit, kreditnya adalah penjualan dengan nominalnya adalah 6.250.000.000. Kemudian yang kedua, bagaimana jurnal untuk mencatat penukaran kuponnya, ya kan teman-teman. Nah, pastinya ketika perusahaan itu mengadakan ya voucher, kupon, hadiah, pasti persediaannya juga akan berkurang nantinya karena dibagikan kepada customer, ya. Nah, kita akan mencatatnya adalah sebagai beban hadiah. Itu nominalnya adalah senilai 250 juta. Dari mana angka ini, ya, 250 juta? Tadi sudah ada informasi di dalam soalnya. Kuponnya itu terkumpul 100.000 kupon, ya. Dengan syaratnya pelanggan harus mengumpulkan 5 kupon. Jadi 100.000 dibagi 5 kupon dikalikan. Nah, harga porsi mie ayamnya berapa? 12.500. Maka ketemunya hasilnya 250 juta. Dengan jurnalnya adalah beban hadiah pada persediaan senilai 250 juta. Nah, itu contoh pertama. Selanjutnya ada contoh lagi teman-teman yang terkait dengan penukaran kupon. Misalkan PT ABC memberikan satu kupon untuk setiap pembelian satu botol sampo, ya. Nah, si customer ini harus mengumpulkan 5 lembar kupon di mana nantinya bisa ditukarkan dengan hadiah berupa botol minum, ya. Selama tahun 2021 PT ABC itu membeli untuk hadiah itu totalnya adalah 4.500 buah dengan harganya botol minumnya itu adalah 20.000 per buahnya. Kemudian PT ABC mampu melakukan penjualan sampo itu sebanyak 130.000 botol dengan harga per botol samponya adalah 40.000. Nah, selama tahun 2021 PT ABC itu mampu mengumpulkan 5.000 kupon yang ditukar oleh pelanggan. Yang pertama, mencatat jurnal untuk pembelian hadiahnya. Tadi sudah diketahui bahwa PT ABC itu membeli 4.500 ya buah untuk hadiah, dikalikan harga per buahnya adalah 20.000, berarti totalnya adalah untuk hadiah menambah persediaan 90 juta dan mengurangi kas untuk membeli hadiah senilai 90 juta. Selanjutnya,
mencatat untuk transaksi penjualannya. Tadi laku 130.000 dikalikan harga per botolnya adalah 40.000, maka kas kita catat di posisi debit senilai 5.200.000.000, penjualan kita catat di posisi kredit senilai 5.200.000.000. Kemudian jurnal yang ketiga, mencatat penukaran kupon. Ya, jurnalnya adalah beban hadiah pada persediaan. Angka 20.000 ini 20 juta ini didapatkan dari mana? Nah, tadi di sini totalnya yang terkumpul itu kuponnya ada 5.000. Dengan syaratnya si pelanggan ini harus mengumpulkan yaitu 5 lembar, berarti 5.000 dibagi 5 dikalikan harga hadiahnya itu adalah 20.000, maka totalnya adalah senilai 20 juta teman-teman. Nah, itu untuk contoh yang kedua. Misalkan contoh yang terakhir, ini ketika customer itu selain mengumpulkan kupon, dia juga menambah uang ya untuk mendapatkan hadiah tersebut. Misalkan PT Manabagri ini dia menjual kue seharga 30.000 per kotaknya, di mana PT Manabagri ini itu menawarkan hadiah kepada pelanggan, dan pelanggan itu harus mengumpulkan 10 kupon ditambah dengan uangnya adalah 15.000. Kemudian perusahaan itu dia membeli hadiahnya sebanyak 20.000 ya, tempat makan dengan harganya 25.000. Nah, total kupon yang terkumpul itu ada 18.000. Nah, ketika ada kasus seperti ini, bagaimana jurnal untuk mencatat penukaran kuponnya ya? Karena ini ada uang ya. Nah, ada pemasukan juga bagi perusahaan dan nantinya akan mengurangi dari beban untuk hadiahnya. Nah, jurnalnya adalah kas kita catat di posisi debit itu adalah 27 juta. Dari mana angka 27 juta ini? Nah, tadi totalnya kupon yang terkumpul itu adalah 18.000, dengan syaratnya dia mengumpulkan 10 kupon. Jadinya 18.000 bagi 10 dikalikan uangnya tadi berapa? 15.000, maka diperolehlah kas kita catat di posisi debit adalah sebesar 27 juta. Nah, berapa persediaan hadiah yang dikeluarkan oleh si PT Manabagri ini, ya kan? Nah, tadi sama, ya kan? Total kupon yang terkumpul itu adalah senilai 18.000 dibagi syaratnya harus mengumpulkan 10 kupon dikalikan harga hadiahnya itu adalah 25.000, ya kan? Maka diperoleh hasilnya adalah senilai 45 juta. Jadi yang dikeluarkan untuk hadiah itu adalah senilai 45 juta. Maka beban hadiahnya adalah tinggal selisihnya, yaitu adalah senilai 18 juta teman-teman. Jadi kalau misalkan ada penambahan uang ya, customer harus membayar, itu berarti menjadi pemasukan bagi perusahaan dan akan menjadi pengurang untuk beban hadiahnya juga teman-teman ya. Begitulah untuk contoh kasus terkait dengan provisi yang berkaitan dengan penukaran voucher, kupon, dan hadiah ya. Nanti kita di kelas akan membahas lebih banyak kasus terkait dengan provisi. Sampai ketemu lagi di pertemuan di kelas. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.